Nasus juga hadis Fatihah kita hadirkan kepada orang yang pernah menempati, orang yang pernah memiliki, orang yang ikut membantu dan melestarikan tempat yang kita tempati, dan kepada orang yang berbuat terhadap kita, kepada semua orang tua kita, kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, dan kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Pada mu'rab berikutnya adalah isim ghairu munsharif. Adalah mu'rab yang berupa isim ghairu munsharif. Apa yang dinamakan isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bisa bertawin karena ada ilat. Karena ada lihat. Ada berapa macam isim ghairu munsharif? Ada dua. Ada dua. Apa saja? Ilat 1 dan ilat 2. Yang ilat 1 ada berapa macam? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Sigol mutaharjumu, alif ta'nis maksura, alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Yang sigat mutaharjumu wazannya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Mafa'ilu dan mafa'ilu. Kemudian yang alif ta'nis maksurah ada berapa wazannya? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Fa'ala, fu'ala, fi'ala. Kemudian yang alif ta'nis mamdudah ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Fa'la'u, fa'la'u, fu'ala'u. Fa'la'u, fu'ala'u. Jadi itu adalah asya'u, kemudian fuqara'u. Itu adalah contoh daripada isim ghairu munsharif. Contoh di sini fi salasati mawadi'ah. Fi adalah huruf jar. Huruf jar. Apa saja huruf-huruf jar? Min ila fi'an ala lam barubak kaf huruf qasam. Nadamnya. Hatta huruf jari wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi'an ala. Mudmuduru balamu kaiwa huwa wal kafa wal ba wal ala wa mata. Semua huruf hukumnya mabni, nadamnya. Wa kullu harfi mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Baik, kemudian untuk menentukan kemabnian bagaimana caranya? Dilihat dari harokat huruf yang terakhir. Fi berarti mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Sekarang salah satu ditentukan kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Karena diawali huruf jar. Karena diawali huruf jar. Kemudian tentunya lagi yang kedua tandanya? Bisa dijarkan. Bisa. Kalau diawali huruf jar maka pasti lafal itu bisa dijarkan. Nadamnya isim. Fal ismu bitanwini wa hafdi urif wa harfi hafdi wa bilami wa alif. Tanda jarnya dengan apa fi salah satu? Kasroh. Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad. I'rabnya isim mufrad? I'rabnya isim mufrad? Warfa bidhammi wan sibah fathah wajul kasang kadzikru wahi abdahu yasur wajib tasdid. Jadi rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Baik,
fi salasati mawadi'ah, ini di jilid 2 nanti ya, di jilid 2. Jadi mawadi'ah tanda jernya tidak dengan kasroh melainkan dengan fathah, karena mawadi'ah adalah termasuk isim ghairu munsharif. Ada berapa ilatnya? Ada 2. Apa? Oh. Hah? Iya, Mawadi'ah. Oh. Ada 1 Ustaz. Apa? Mafa'ilah. Mafa'ilah atau mafa'ilu terserah ya. Jadi apa ilatnya? Sigot mutahajumu. Yang berwazan apa? Mafa'ilu. Mafa'ilu. Terserah mafa'ilu, mafa'ilah. Baik. Berarti kalau tidak diawali mim, ikut wazan atau bagaimana? Serta. Serta. Serupa. Oh iya, serupa. Bukan serta, serupa. Serupa. Kalau tidak diawali mim berarti serupa, seperti khobaisah, mawadi'ah. Ini namanya serupa. Khobaisah, mawadi'ah, serupa dengan wazan mafa'ilu. Setelah kita mengetahui isim ghairu munsharif yang ilatnya 1, di mana tadi ilatnya isim ghairu munsharif ada 2, maka berikutnya adalah isim ghairu munsharif yang ilatnya 2. Kalau yang 1 ilat itu ada 3. Akan tetapi kalau yang mempunyai 2 ilat ini ada 2. Ada yang alamiah, ada yang berupa sifat, yaitu wasfiyah. Ada alamiah, ada wasfiyah. Nah, yang alamiah ini bermacam-macam. Yang alamiah ada berapa di situ? Ada 6. 6 apa 7? 6, Ustaz. Nama dan wazan fi'il, nama alif nun, nama dan undul, nama dan taknis, nama dan ajami, nama dan tarkib masjid. Ada berapa? 6. 6 apa 7? 6 ya? Oh ya, yang alamiah 6. Nah, apa contohnya yang apa? Contoh yang pertama, alamiah ma'a wazan fi'il. Atau nama dan wazan fi'il. Nama bentuknya wazan fi'il. Ada Ahmadu, ada As'adu, ada Azharu. Ini nama, akan tetapi bentuknya adalah isim fa'il. Apa bentuknya? Fi'il. Maka disebut nama dan wazan fi'il. Azharu. Nama dan wazan fi'il. Jadi nama berwazan fi'il. Nah, kembali ke sini, maka kemudian tanpa tanwin. Ahmadu, tidak Ahmadun. As'adu, tidak As'adun. Azharu, tidak Azharun. Azharu, As'adu, Ahmadu. Ini munsharif, tanwinnya terjegah. Kenapa? Alasannya ada 2. Apa alasannya? Nama dan wazan fi'il. Nah, sudah selesai di situ. Kemudian kita pahami juga setelah kita mengetahui tentang apa itu isim ghairu munsharif dan ilatnya, maka kemudian pahami juga i'rabnya. Kalau tadi tentang tidak bertanwin,
tidak bertanwin. Alasannya ada dua, alamiah dan wazan fi'il. Lah i'rabnya bagaimana? Maka kita pahami juga, i'rabnya isim ghairu munsharif adalah rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan jar dengan fathah. Fathah. Nah, dhamnya wajurra. Wajurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Nah, bi ahmada bukan bi ahmadi. Kenapa? Coba, bi adalah Kalimat bi-nya huruf jar. Huruf jar. Berarti lafaznya tentunya dijerkan. Begitu kan? Ahmada isim bil huruf. Ahmada isim bil huruf. Isim. Isim. Apa tandanya? Diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Kemudian termasuk isim apa? Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Apa yang dinamakan isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bertanwin karena ada sebab atau ilat. Baik. Ada berapa ilatnya Ahmada? Dua. Apa saja? Nama dan wazan fi'il. Nama dan wazan fi'il. Fi'il. Lalu bagaimana kalau isim ghairu munsharif i'rabnya? Nasab rafa dengan dhamma, nasab jar dengan fathah. Jadi ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Jar dengan menggunakan fathah. Karena isim ghairu munsharif tanpa tanwin, karena termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian jarnya menggunakan fathah. Nadamnya wajurra bil fathati. Wajurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang berupa apa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ada berapa isim-isim mu'rab? Ada 10. Apa saja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, dan isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Nah, itu. Baik, berikutnya adalah termasuk isim ghairu munsharif, berikutnya adalah nama, jadi alamiah. Nama ma'azyada alif nun. Nama dan tambahan alif nun. Nama dan tambahan alif nun. Di mana sebelum alif nun ini ada 3 huruf. Sebelumnya alif nun ada 3 huruf. Seperti apa contohnya? Ustadz Imron, mohon maaf dibuat contoh. Ustadz Imron yang di NTB ya. Ustadz Imron yang di NTB yang lagi sekarang ikut live ini. Mohon maaf, izin Ustadz. Imron. Nah. Oke, terima kasih Ustadz. Buat izin ya. Yang di NTB ya. Mantap. Terima kasih Ustadz. Jadi Imronu ini Imron nama. Nama diakhiri alif nun. Sebelumnya alif nun ada 3 huruf. Itu isim ghairu munsharif. Nama yang akhirnya alif nun dan sebelumnya alif nun ada 3 huruf. Di sini sudah ain, mim, ro. Ramadhanu. Nama bulan, nama orang. Diakhiri alif nun. Sebelum alif nun ada 3 huruf.
Ro, mim, dot. Marwanu. Marwan. Diakhiri alif nun. Sebelumnya alif nun ada 3 huruf. Mim, ro, waw, nun. Nah, inilah contoh-contoh manik atau ghairu munsharif. Disebut manik tanwinnya tercegah, ghairu munsharif berarti tanpa tanwin. Sama, cuma istilah beda. Manik dan ghairu munsharif sama. Manik munsharif, ghairu munsharif sama. Apa yang mencegah imronu sehingga tidak boleh bertanwin, tanwinnya tercegah? Imronun, tidak Ramadanun, tidak marwanun, tidak imronan, tidak Ramadanan, tidak marwanan. Apa yang mencegah? Ada 2 yang mencegah. Apa ilatnya? Alif nama dan alif nun. Nama dan alif nun. 1 nama, 2 diakhiri alif nun. Nah, maka kemudian seperti ini tanwinnya tercegah. Selesai masalah ghairu munsharifnya. Berikutnya maka kita pahami pula bagaimana i'rabnya jika ini termasuk isim ghairu munsharif. Bagaimana i'rabnya isim ghairu munsharif? Rafa dhamma nasab jar fathah. Rafa dhamma nasab jar dengan menggunakan fathah. Nadamnya Wajura bil fathati malayan sharif malam yudhaf au yaku ba'dal al-radif. Nanti keterangan syarat-syaratnya di bagian akhir ya. Sekarang kita tentukan dulu. Syaratnya isim ghairu munsharif itu bagaimana? Nanti ada keterangan di bagian akhir isim ghairu munsharif. Makanya ikuti terus Ustaz Imran ya. Mohon maaf. Bercanda Ustaz. Oke ya. Maka ini ketika jar, kenapa saya contohkan jar? Karena jar sudah selesai. Rafa belum menjadi pembahasan di jilid 1 Al-Miftah. Sebab bab rafa nanti ada di jilid 4. Dan bab nasab ada jilid 3. Maka saya contohkan saja di sini jar, karena jar sudah selesai. Jilid 2 sebagai sekaligus menjadi tanda isim. Jilid 1 maksud kami. Maka ketika jar ila imrono atau ila bagaimana? Ila imrona. Ila imrona. Loh, ila huruf apa? Huruf jar. Berarti ini hukumnya? Isim. Hukumnya jar apa tidak? Hukumnya rofa nasab jar. Jar. Loh, tanda jarnya dengan apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Terima kasih Ustaz ya yang di NTB. Oke. Ustaz Imran yang di NTB terima kasih. Kemudian terima kasih juga yang lain. Semoga sambil subrek lah. Sambil subrek dah apa di-share. Dan semoga tayangan bermanfaat. Oke. Jadi ila imrona. Komen dong yang lain dong dari mana? Wah, gitu dong. Baik-baik. Like-nya juga. Ila imrona lagi, ila adalah huruf jar. Imrona berarti lafal setelah huruf jar. Berarti hukumnya apa? Jar. Jar. Kalau jar berarti tanda jarnya menggunakan apa? Fathah. Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Ada berapa ilatnya imrona? Ada 2. Apa saja ilatnya? Nama dan alif nun. Nama dan alif nun. Nadamnya. Wajura bil fathati malayan sharif malam yudhaf au yaku ba'dal ar-radif. Maka tentunya itu sudah sudah isim karena berada setelah huruf jar. Baik. Kalau ditanya mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang berupa apa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Fi Allahumma barik lana fi apa? Allahumma barik lana fi rojaba. Fi rojaba. Rojaba. Fi rojaba rojabi.
Fi Rojaba. rojabah. Kalau kemarin hanya baca, bisa baca, sekarang harus tahu alasannya. Oke? Oke, kalau kemarin hanya baca doa-doa doang. Alasannya apa, dibaca lah gitu lah. Baik, fi huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Tentunya setelah huruf jar berarti berhukum apa? Rofa, nasab, jar. 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 Kalau jar berarti dengan apa tanda jarnya? Dengan kasroh. Kok tidak dibaca fi rojabi? Karena Kenapa? Fi rojabah atau fi rojabi? Allahumma barik lana fi rojabah, fi rojabi? fi rojaba. Fi rojabah. Kena sekarang. Berarti jarinya menggunakan apa? Fat. Ulangi Ustaz. Berarti tanda jarnya menggunakan apa? Fathah. Lah, kenapa dengan fathah? Karena isim ghair musyarif. Isim ghair musyarif elaknya ada berapa? Dua. Hah? Ada dua. Nama dan wazan? Fi'il. Fi'il. Nama bulan, rojabah, wazanil berwazan fi'il. Oke? Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'bana. Itu ikut i'rabnya ini. Nanti keterangannya itu di jilid 3. Wa sya'bana. Jilid 4 ya. Wa sya'bana. Ini mestinya jar juga. Wa sya'bani. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana. Ini mestinya jar, bukan mestinya, berhukum jar karena ikut pada rajabah. Tapi tanda jarnya menggunakan fathah. Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena berwazan alif. Alasannya dulu, kenapa jarnya menggunakan fathah? Termasuk isim apa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ilatnya ada berapa? Dua. Ada dua. Apa ilatnya? Nama dan alif nun. Nama dan tambahan nama dan alif non. Nama dan diakhiri alif non. Sebelumnya nama, sebelumnya alif non berapa huruf? Ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Ba, ain, shin. Ada 3 huruf. Jadi wa sya'bana tidak wa sya'bani, karena sya'bana adalah termasuk isim ghairu munsharif yang tanpa tanwin, walaupun tanpa al tidak bertanwin. Karena keterangan awal kita sudah didoktrin awal bahwa isim semuanya bertanwin, kecuali ada 3. Apa saja yang 3? Ada al, jadi mudhaf, dan isim ghairu musyarif. Nah, jadi kita tahu isim bertanwin kecuali ada 3. 1 diawali al, 2 menjadi mudhaf, 3 tidak bertanwin karena isim ghairu munsharif. Fi Ramadana. Fi Ramadana apa fi Ramadani? Ramadana. Fi Ramadan. Fi Ramadan. Nah. Huruf jar. Berarti hukumnya jar. Kenapa tanda jarnya menggunakan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Ada berapa ilatnya? Ada 2. Ada 2. Apa? Nama dan alif nun. Nama dan alif nun. Sebelumnya alif nun berapa huruf? 3. 3. Nadomnya? Wajura bil fathati malayan sharif malam yudhaf au yaku ba'da al radif. Oke, biar tahu Ustaz Imran, biar tahu, biar didoakan. Namanya dari mana, Dik? Namanya, Dik? Namanya siapa, Dik? Hamimah, Ustaz. Hamimah, oke. Hamimah, Ustaz. Dari mana, Dik? Asal, Dik, kelahiran? Dari Palembang.
Palembang Ustaz, yang di NTB ini dari Palembang Ustaz. Tadi belajarnya luar biasa ini adik ini. Rajin belajar sambil kuliah sambil belajar juga ya deh ya. Ya Ustaz. Oke, mantap mantap. Baik, berikutnya adalah yang juga alasannya ada dua, yang alamiah masih di alamiah, nama dan udul. Udul itu nama menyimpang dari wazan semestinya. Apa udul? Adalah menyimpang dari wazan semestinya. Itu udul. Sebagaimana contohnya, Omaru, Fu'alu, Omaru, Fu'alu. Jadi menyimpang dari wazan semestinya. Itu udul. Nama, tapi menyimpang dari wazan semestinya. Nah, nama yang seperti ini ada ojabu. Masya Allah, jauh dari seberang ya. Ya Ustaz, doakan Ustaz. Doakan, alhamdulillah. Ini adik sedang kuliah Ustaz, dari Palembang Ustaz. Oke. Zufaru. Sama dari seberangnya dengan yang di NTB. Oke. Saya yang di tengah ini. Oke. Zufaru. Maka nama seperti ini, Omar ini nama Omar itu nama udul. Nama dan udul. Maka ada dua alasannya. Satu memang nama, dua udul. Kenapa udul? Menyimpang dari wazan semestinya. Maka seperti ini termasuk isim ghairu munsharif. Tidak boleh dibaca tanwin. Tanwinnya tercegah, bukan Omarun. Tidak boleh karena mani. Ada mani, ada yang menyegah, ada inlat, ada penyebab. Ada berapa penyebabnya? Ada berapa? Dua. Ada dua. Apa? Nama dan udul. Nama dan udul. Sudah. Berarti mani munsharif kan tidak boleh dibaca tanwin intinya. Kita tahu bahwa ini tidak boleh dibaca tanwin. Selesai. Karena tidak ada al. Tadi kan di yang ketiga itu tidak al bertanwin karena tidak ada al. Gitu kan? Tapi kalau ini tidak ada al tapi tidak boleh bertanwin. Karena mani munsharif. Setelah kita mengetahui tentang mani munsharif dan ilatnya, maka kemudian kita ketahui juga tentang i'rabnya isim tersebut. Bagaimana i'rabnya isim ghairu munsharif? Rafa dhamma nasab jar fathah. Nah, rafa dhamma nasab jar dengan fathah. Berarti an omari atau bagaimana? An umaroh. An umaroh. Umaroh. Kenapa jar dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Ada berapa ilatnya? Dua. Apa ilatnya? Nama dan udul. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab yang berupa apa? Isim ghairu munsharif. Nadamnya isim ghairu munsharif jar dengan fathah. Wajuro bil fathahati malayan syarif malam yudhaf au yaku ba'da ar-radhi. Yang keempat, nama dan diakhiri ha ta'nis. Nama yang diakhiri ha ta'nis adalah termasuk isim ghairu munsharif, nama yang diakhiri ha ta'nis. Seperti apa? Oh banyak. Khadijatuh, Fatimatuh, Aisyatuh. Ya, nama-nama perempuan semuanya sepertinya berakhiran ke taknis. Hamimah. Apa siapa namanya, Dik? Hamimatul. Hamimatun. Hamimatuh. Diakhiri ke taknis.
Nah, nama yang diakhiri ha taknis ini maka termasuk isim ghairu munsharif yang dimana ilatnya dua. Apa? Nama dan diakhiri ha taknis. Ini kalau di Alfiyah kata mu'annasun bihain mutlaqah. Wa syartu man il awri kanur taqo. Kalau di Alfiyah. Tapi kalau di Jurmiyah, di Emriti cukup menyebutkan nama dan diakhiri ha taknis. Jadi, seperti itu. Nah ini, maka tanpa tanwin, Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu, Sofiyatu, semuanya tanpa tanwin. Karena ilat tadi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini adalah isim ghairu munsharif, maka kemudian kita ketahui juga i'rabnya isim ghairu munsharif. Bi khadi bi khadijah jatuh. Oh, jatah. Nah, ya, bi khadi jatah. Jatah. B-nya huruf jar. Semua huruf hukumnya? Hukumnya mabni. Nadamnya. Huruf hukumnya mabni. Wa kullu harfi mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. B maknanya apa B? Mabni kasrah. Mabni kasrah. Bagaimana cara menentukan kemabnian? Dilihat dari harokat huruf yang terakhir. Melihat daripada harokat huruf yang terakhir. Mantap. Berarti kalau diawali huruf jar maka hukumnya jar. Tanda jarnya dengan apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Ada berapa ilatnya yang terkandung dalam lafal Khadijah? Ada dua. Ada dua. Ilat apa saja? Nama dan tanis. Nama dan diakhiri ha taknis. Kemudian mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab yang berupa apa? Isim ghairu munsharif. Sebutkan semua isim-isim mu'rab. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksud, isim mangkus, dan isim yang mudhaf pada yang mutakalim. Nanti syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya yang jar dengan fathah nanti di bagian akhir keterangan. Baik, berikutnya an Fatimata atau an Fatimati? An Fatimata. Ila an Isya Syata. Ila Aisyata. Ila Aisyata. An Aisyah ta. Baik, tanpa tanwin, jar dengan fathah. Ingat, tanpa tanwin maknanya tercegah. Ada dua alasannya, nama dan diakhiri ha taknis, dan jar dengan menggunakan fathah karena mani munsharif itu tadi. Berikutnya adalah yang kelima adalah alamiyah ma'ajami. Nama dan ajam. Ini kalau tulisan kuno ayam ini. Ayam, ajam. Dibaca sekarang ayam. Nama dan ajam. Apa yang dimaksud ajam? Kalau tadi nama dan udul ini menyimpang dari wazan, ajam ini adalah nama yang tidak berwazan isim fa'il dan isim maf'ul. Nama yang tidak berwazan isim fa'il dan isim maf'ul. Seperti apa yang berwazan isim fa'il? Solihun. Yang isim maf'ul? Mahfudun, mahmudun, nasirun, nasyirun. Itu berwazan isim fa'il. Dan berwazan isim maf'ul. Nah, nama dan ajam ini satu karena nama, dua karena ajam, artinya nama yang tidak berwazan isim fa'il atau isim maf'ul. Maka tanwinnya tercegah.
Jibrilu. Ini ajami. Jibrilu. Mikailu. Ismailu. Ibrahimu. Ibrahim. Nama dan ajam. Nama yang tidak berwazan isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, nama-nama seperti ini maka tanwinnya tercegah. Tidak Jibrilun, tidak Ismailun, tidak Ibrahimun. Nanti ada nama-nama nabi dan nama-nama malaikat yang bertanwin. Ada berapa nama nabi yang bertanwin? Ada berapa nama malaikat yang bertanwin? Ustadz Imran Wahyudi silakan ikuti terus. Dan nanti tidak dilanjutkan. Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biar Ustadz Imran ikut lagi. Yang di NTB. Oke, mantap. Mantap. Yang lain yang lain dari mana? Oke, yang lain dari mana? Siapa Ustadz? Yang di NTB? Oke, baik. Maka ketika ini Anjibrili atau bagaimana? Anjibrila. Anjibrila. Ila Ibrahim. Ma. An Ismail. Lah. Kenapa jar dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Apa yang dinamakan isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bertanwin karena ada sebab atau ilat. Karena ada sebab atau ilat. Ada berapa macam isim ghairu munsharif? Ada dua. Ada dua. Apa saja? Ilat 1 dan ilat 2. Yang ilat 1 ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Sigot muntaha jumul, isim alif ta'nis maksura dan alif ta'nis mamdudah. Mamdudah. Amin amin Ustaz. Semoga bisa terus kita bertemu Ustaz. Alhamdulillah walaupun di Maya ini dengan yang NTB ini. Baik. Kemudian yang alif yang sigat muntal jumu ada berapa wazannya? Ada 2. Apa saja? Mafa'ilu dan mafa'il. Yang alif taknis mamdudah ada berapa wazannya? Ada 3. Ada 3. Mamdudah? Ada 2. Ada 2. Apa? Fa'la'u, fu'ala'u. Apa contohnya yang fa'la'u? Bayda'u. Bayda'u. Kalau yang fa'la'u? Fuqara'u. Fuqara'u. Kemudian yang wazannya alif taknis maksurah ada berapa? Ada 3. Apa saja? Fu'la, fu'la, fi'la. Yang fu'la contohnya? Mardo. Fu'la. Fu'la. Oh. Syukro. Syukro. Yang fi'la? Yang fi'la Ustaz. Iya. Dikro. Yang fa'la? Mardo. Jadi saya tanyakan tidak berurut ya. Tidak berurut. Karena ini bukan hafalan tapi pemahaman. Oke. Kemudian kalau yang ilat 2 ada berapa bentuknya? Ada 2. Alamiah dan Sifat. Sifat. Yang alamiah ada berapa? Ada 6. Ada 6. Kemudian berikutnya yang ke-6 adalah tarkib masjid. Nah, tarkib masjid ini adalah 2 kata tapi 1 susunan. Hadramautu itu contohnya ya. Itu bukan satu-satu. Hadramautu 1 kata. Adalah termasuk isim ghairu munsharif tanpa tanwin, tidak hadramautun. Tidak hadramautun.
Kenapa? Karena nama dan tarkib masjid. Susunannya, tarkib susunan, ya. Tarkib masjid satu, Hadramautah. Nah, nama-nama seperti itu, ada Ba'labaka, ada nama-nama seperti itu, maka tidak boleh bertanwin atau tanwinnya tercegah. Karena Elatnya dua, nama dan tarkib masjid. Nadamnya, i'rabnya isim ghairu munsharif. Rafa doma nasab jar fathah. Nadamnya. Warfa bidhammi warsiba fathah wajur kasrun kadzikrullahi abdahu yasur. Nah, kalau yang tadi ini alamiah, maka berikutnya adalah yang wasfiyah. Kalau yang alamiah jumlahnya ada 6, yang wasfiyah ini jumlahnya lebih sedikit. Ada 3. 1 sifat dan wazan fi'il sama-sama ada nama dan wazan fi'il, sifat dan wazan fi'il. Seperti apa? Afdalu, asfaru, kuning, sifat, ahdoru, hijau, aswadu, aswad, hitam. Ini sifat tapi berwazan fi'il. Ahdo, asfa, aswa, berwazan fi'il. Nah, sifat yang berwazan fi'il ini tanwinnya tercegah. Abyadu. Sifat dan yang berwazan fi'il ini tanwinnya tercegah, tidak boleh dijebak tanwin. Karena yang di awal sudah kita ketahui bahwa semua isim itu bagaimana? Bertanwin. Kecuali ada berapa yang tidak bertanwin? 3. Apa saja? Ada al menjadi mudhaf dan isim ghairu munsharif. Nah, ini yang tidak bertanwin karena isim ghairu munsharif. Tanwinnya tercegah. Nah, isim yang tanwinnya tercegah itu karena ada penyebab atau karena ada ilat. Di mana penyebab atau ilat itu ada yang satu yang menyebabnya tidak bertanwin, ada yang penyebabnya itu 2 sehingga tidak boleh bertanwin. Kalau yang di sini afdalu, asfaru, ahdaru, aswadu, abyadu ini adalah penyebabnya 2. Tidak bertanwinnya lafal ini. Jadi tidak boleh bertanwin. Ron-run tidak boleh. Lanlun tidak boleh. Apa yang menyebabkan tidak bolehnya bertanwin? Ada 2. Apa saja ilatnya? Alamiah dan sifat. Alamiah dan sifat, apa sifat dan wazan fi'il? Sifat dan wazan fi'il. Iya, alamiah nama. Alamiah dan wasfiyah ini di pembagian 2 bagian. Jadi alamiah maksud kami biar lebih mudah. Wasfiyah adalah ya di mana sama-sama ada nama dan wazan fi'il, sifat dan wazan fi'il. Nah, maka ketika ini kita ketahui adalah manik munsharif dengan ilat-ilat tadi, ilat 2 tadi, nama dan wazan fi'il, sifat dan wazan fi'il, maka kemudian kita kenali juga i'rabnya. Bagaimana i'rabnya isim ghairu munsharif? Rafa doma nasab jar fathah. Rafa dengan dhamma
nasab jar dengan fathah. Nadomnya. Marfa bidhammi wansibah fathah wajur kasrun kadzikrullahi abdahu yasur. Jadi saat jar bagaimanapun baik setelah jar atau bagaimana artinya jarnya dengan menggunakan fathah. Abdullah, asfara, ahdara, aswada dan juga tetap tidak boleh bertanwin sebab termasuk isim ghairu munsharif. Yang kedua adalah isim ghairu munsharif yang berupa sifat atau wasfiyah. Kalau tadi nama dan tambahan alif nun, maka juga ada di sifat itu sifat dan tambahan alif nun. Sama-sama ada. Wazan nama dan wazan fi'il, sifat dan wazan fi'il. Nama dan tambahan alif nun, sifat dan tambahan alif nun. Ya, seperti ini. Rabbana. Sifat. Murang-muring. Sakrona. Coba sifat. Aksyana. Ada coba sifat. Nah, seperti ini maka tidak boleh bertanwin. Karena apa? Manik munsharif. Ada berapa ilatnya? 2. Apa ilatnya? Sifat dan alif nun. Sifat dan di akhir alif nun. Sebelumnya alif nun ada berapa huruf? 3. Bagaimana i'rabnya? Rafa dhamma nasab jar fathah. Nah, rafa dhammah nasab jar dengan menggunakan fathah. Sudah jelas. Yang penting kita tahu bahwa ini isim ghairu munsharif, kemudian kita mengenali tentang i'rabnya. Terakhir yang wasfiyah adalah, jadi sama-sama ada nama dan wazan fi'il, sifat dan berwazan fi'il. Nama dan tambahan alif nun, sifat dan tambahan alif nun. Yang ketiga juga sifat dan udul. Sama. Sifat dan udul. Ukharu, ruba'u, maslasu. Di situ ada wazan-wazannya sudah. Ada fu'alu, maf'alu. Maka semuanya ini adalah termasuk isim ghairu munsharif yang ilatnya itu ada 2, adalah sifat dan udul. Kalau ini nama dan udul. Adal. Ini sifat dan adal atau udul. Sifat dan udul, nama dan udul. Apa itu? Udul menyimpang dari wazan semestinya. Seperti itu. Lalu bagaimana i'rabnya sifat dan udul? Rafa dhamma nasab jar fathah. Rafa menggunakan dhamma, dan jika keadaan nasab atau jar maka menggunakan fathah. Nadomnya. Marfa bidhammi wansibah fathah wajur kasrun kadzikrullahi abdahu yasur. Baik, kita lanjut sekarang. Terakhir. Dari tadi kita sudah mengenal bahwa isim ghairu munsharif dengan ilat-ilat sebanyak tadi ini. Ada yang ilat 1, ada yang ilat 2. Yang ilat 1 ada 3. Coba saya tanya dulu dari awal lagi. Apa yang dinamakan isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bertanwin disebabkan ada amil. Dikarenakan ada sebab atau ilat. Ada berapa macam-macam isim ghairu munsharif? Ada 2. Ada 2. 1. Ilat 1 dan ilat 2. Ilat 1 dan ilat 2. Yang ilat 1 ada berapa macam? Yang cepat. 3. 3 apa saja? Sigat mutahal jumu, alif tani maksura, alif tani mandudah. Yang sigat mutahal jumu wazannya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Mafa'ilu dan mafa'ilu. Yang mafa'ilu contohnya? Masakinu. Mafa'ilu. Basairu. Basairu. Kalau basa itu serupa atau ikut? Serupa. Serupa. Tidak ada oleh mim berarti serupa. Baik. Kemudian yang mafa'ilu. Masakinu. Yang serupa contohnya?
Syayatinu. Mantap. Kemudian yang alif ta'nis maksuroh ada berapa wazannya? Ada 3. Apa saja? Fa'ala, fu'la, fi'la. Fu'la contohnya? Syukra. Ya, sukro, sukro, kubro banyak ya. Kemudian yang fi'la? Dikro. Dikro. Yang fa'la? Mardo. Mardo. Kemudian yang alif ta'nis mabdudah ada berapa wazannya? 2. 2. Apa saja? Fa'la'u dan fu'ala'u. Fa'la'u dan fu'ala'u. Yang fa'la'u contohnya? Hamro'u. Hamro'u. Yang fa'la'u. Yang fu'ala'u? Fuqara'u. Fuqara'u. Maka itu semuanya jar dengan fathah semuanya dan tanpa tanwin. Kemudian yang ilat 2 ada berapa macam? Ada 2. Ada 2. 1 alamiah dan alamiah dan alamiah dan wasfiyah. Yang alamiah ada berapa? Alamiah ada 6. Ada 6. Dengan nama dan apa saja? Nama dan wazan fi'il, nama dan alif nun, nama dan udul, nama dan hatanis, nama dan ajam, nama dan tarkib mazji. Nama dan alif nun sebelumnya alif nun ada berapa huruf? 3. Ada 3. Apa yang disebut dengan udul? Menyimpang dari wazan yang semestinya. Apa yang disebut dengan ajami? 2 kata, 1 susunan. Ajami. Oh. Nama yang tidak berwazan isim fi'il dan isim maf'ul. Maf'ul. Kemudian kalau yang tarkib mazji? 2 kata, 1 susunan. Baik, kalau yang wasfi ada berapa? 3. Apa saja? Sifat dan wazan fi'il, sifat dan alif nun, sifat dan udul. Baik. Maka kemudian kita akan memasuki pada syarat-syarat tentang bagaimana i'rabnya isim ghairu munsharif menggunakan fathah. Itu ada syaratnya. Syarat isim ghairu munsharif jar menggunakan fathah, kalau rofa tidak ada syaratnya. Nasab sudah jelas. Tapi kalau jar, karena yang biasa itu jar dengan kasroh, lah ini kok dengan fathah, ada syaratnya. Jadi isim ghairu munsharif jar menggunakan fathah dengan syarat-syarat. 1, tidak ada. Yang kedua, tidak dirangkai dengan kata lain. Apabila dirangkai dengan kata lain atau ada alnya, maka hukum daripada isim ghairu munsharif kembali asal. Bagaimana yang dimaksud kembali asal? Rofa dhammah, nasab fathah, jar dengan menggunakan kasroh. Contoh yang ada al. Masajidah, setelah ada al maka menjadi minal masajidah. Kalau ada al? Oh, minal masajidi. Minal masajidi. Jadi kenapa suka jar ini masajidah isim ghairu munsharif? Tetap isim ghairu munsharif. Elahnya jelas. Apa elahnya masajidah? Mafa'ilah. Ya, mafa'ilah boleh, mafa'ilu boleh, tapi yang biasa itu mafa'ilu. Apa itu mafa'ilu? Sigat apa namanya? Sigat mutahal jumu. Sigat mutahal jumu. Tetap. Ini tetap ghairu munsharif. Bersigat mutahal jumu. Lalu yang beda apa di sini? Kalau tadi kita dicekokin materi bahwa isim ghairu munsharif itu yang kita kenal jar menggunakan fathah. Mulai dari awal, isim ghairu munsharif jar, rafa dhamma nasab fathah jar fathah. Isim ghairu munsharif rafa dhamma nasab fathah jar fathah. Nah, sekarang kita akan mengenal bahwa bagaimana bolehnya atau syaratnya isim ghairu munsharif itu jar dengan fathah. Contohnya di sini, isim ghairu munsharif bisa jar dengan fathah asalkan tidak ada al dan tidak dimudhofkan atau tidak dirangkai dengan kata yang
lain. Lain. Kalau sudah ada al, maka berarti i'rab jar fathahnya isim ghairu munsharif itu tidak berlaku lagi, melainkan jar dengan kasroh. Kenapa? Karena sudah ada al. Minasyayati. Minasyaya. Ini. Minasyayati ini. Kenapa jar dengan kasroh? Karena ada al. Karena ada al. Nadamnya wajrobil fathati. Wajrobil fathati malayan sorif malam yudaf au yaku ba'da al. Wal masakini. Irob pada sebelumnya karena sebelumnya itu kasroh. Jer. Jadi jer. Dalam keadaan jer. Wal masakini. Kenapa jer dengan kasroh? Karena ada al. Karena sudah ada al. Jadi isim ghairu munsharif jar dengan fathah dengan syarat tidak ada al. Yang kedua tidak dimudhafkan. Nawaitu shoma ghadin an adai syahri ramadhani. Bukan Ramadan lagi, tapi Ramadan. Nih kalau tadi Ramadan jar dengan fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Bagaimana i'rabnya? Rafa dhamma nasab fathah jar. Lah sekarang kita kenali isim ghairu munsharif itu jar dengan fathah ada dua syarat. Satu, tidak beral. Dua, tidak dirangkai dengan kata lain. Kalau sudah dirangkai dengan kata lain, syahri ramadhani hadhihi sanati, maka lafal ramadhani dirangkai dengan kata lain, yaitu dengan kata hadhihi. Jika manik musim sudah dirangkai dengan kata lain, otomatis i'rab jar dengan fathah maka tidak berlaku lagi. Sebab sudah dirangkai dengan kata lain. Jadi bukan syahri ramadhana hadhihi sanati, tapi syahri ramadhani hadhihi sanati. Terbeda lagi kalau dibaca fi hadhihi sanati, berarti tidak dirangkai. Fi syahri ramadhana fi hadhihi sanati. Ini dirangkai dengan kata lain. Syahri ramadhani hadis sanati. Kenapa tidak dengan fathah? Padahal ini posisinya nanti di jilid 2 posisinya. Posisinya jilid 2 menjadi mudhaf ilaih. Di jilid 2 nanti. Ini posisinya jar. Akan tetapi jarnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Padahal ini mani munsharif. Ilahnya jelas. Ada 2. Nama dan alif non. Sebelumnya alif ada 3 huruf. Nah kalau isim ghairu munsharif kata tadi rafa dhamma nasab fathah jar fathah. Lah ini kok dengan kasroh? Ya, karena sudah dirangkai dengan kata lain. Jadi isim ghairu munsharif itu rafa dhamma nasab fathah jar menggunakan fathah dengan syarat. Satu, tidak ada al. Yang kedua, tidak dirangkai dengan kata lain. Nadamnya. Wajrobil fathati malayan sorif malam yudaf au yaku ba'dal ar-radif. Nah, berikut nama-nama nabi yang munsharif. Nama-nama nabi yang munsharif itu ada 7 yang dikumpulkan dalam lafal sun syamlah. Sun syamlah. Sun. Nah, dikumpulkan dalam lafal ini. Sun syamlah. Apa ini? Salih. Salihun. Nonnya nuhun. Syisun. Syu'aibun. Bertanwin. Muhammadun. Bertanwin. Muhammadun.
Nama-nama yang bertanwin. Lamnya Lutun. Haknya Hudun. Ini nama-nama nabi yang bertanwin terkumpul dalam lafal sun syamlah, yaitu sebanyak 7 nama-nama nabi yang bertanwin. Padahal ini ajami. Syuaibun, nama yang tidak berwazan isim fa'il atau isim maf'ul. Akan tetapi bertanwin. Ada berapa? Ada 7 nama-nama nabi yang bertanwin. Bisa bertanwin. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Syithun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Adapun nama-nama malaikat yang bertanwin, kalau tadi kan Jibrilu, Israfilu, Azrailu, itu tanpa tanwin. Nama-nama malaikat yang bertanwin ada 5. Mungkarun, Mungkarun, Nakirun, Rokibun, bertanwin. Atidun, 4, 3. Malikun, malaikat Malik. Ridwanu, bertanwin apa tidak? Tidak bertanwin. Malaikat Ridwan. Ada apa? Kenapa tidak boleh bertanwin? Karena mudhof. Mana mudhofnya? Bukan Ustaz. Dilihat. Ridwanu, bertanwin atau tidak bertanwin? Tidak. Tidak. Kenapa tidak bertanwin? Isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Dilihat, ada apanya dalam tulisan Ridwanu? Ada. Diakhiri apa? Diakhiri apa? Alif nun. Alif nun. Sebenarnya alif nun ada berapa huruf? 3. 3. Berapa alasannya? Nama dan alif nun. Nama dan diakhiri alif nun. Oke? Baik, Ustaz. Nama dan diakhiri alif nun. Nun. Nah, keterangannya adalah nama yang diakhiri alif nun itu seperti tadi, sebelumnya kan 3 huruf. Sya'banu, Ramadhanu, Ridwanu. Sebelumnya alif nun ada 3 huruf. Adapun nama yang diakhiri alif nun, jika sebelumnya itu hanya terdapat 2 huruf, maka ada 2 pilihan. Boleh dibaca bertanwin, boleh tidak dibaca bertanwin. Afan. Tapi kalau Usman, ada berapa huruf? 3. Sebelumnya alif nun ada berapa huruf? 3. Maka ini termasuk bertanwin atau tidak boleh bertanwin? Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh bertanwin? Karena isim ghairu munsharif. Apa ilatnya Usmana? Nama dan alif nun. Maka ketika jar menggunakan apa? Fathah. Fathah. An Usma. Nah. Tapi isim ghairu munsharif jar dengan fathah ada berapa syarat? Ada 2. Apa saja? Tidak beral, tidak dirangkai dengan kata lain. Tidak beral dan tidak dirangkai dengan kata lain. Nah, sudah. Kembali pada ini. Nama yang diakhiri alif nun sebelumnya hanya 2 huruf, maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Berikutnya, tadi ada keterangan nama dan diakhiri hak taknis. Nama dan diakhiri hak
taknis. Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Romlatu. Nama dan diakhiri gak taknis. Romlah. Nama dan diakhiri gak taknis. Semuanya tanpa tanwin. Karena ghairu munsharif. Ilatnya dua. Jar dengan fathah. Nama perempuan yang tidak menggunakan hak taknis. Nah, sekarang. Nama perempuan yang tidak menggunakan hak taknis jika terdiri dari 3 huruf, nama perempuan yang biasa kan nama perempuan diakhiri hak taknis. Sofiyah, Romlah, Khadijah, wah banyak dah. Ainiyah, Hikmah, Hikmatuh. Nama yang 3 huruf dan tidak diakhiri hak taknis. Huruf yang tengahnya sukun 1, 2, 3. Huruf yang tengahnya sukun maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Contohnya yang banyak seperti ini, yang biasa. Hindun. Nama perempuan yang tidak diakhiri hak taknis ya. Ada hak taknisnya apa tidak? Tidak. Tidak. Nama perempuan yang tidak diakhiri hak taknis jumlahnya 3 huruf dan yang tengah mati. Kalian cari dah contoh yang lain yang tengahnya mati, tidak hanya Hindu. Maka seperti ini boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Boleh Hindu, boleh Hindun. Boleh Hindu, boleh Hindu. Itu nama perempuan yang tidak diakhiri hak taknis dan 3 huruf, huruf yang tengahnya sukun. Tapi jika lebih dari 3 huruf, nah nama perempuan tidak diakhiri hak taknis lebih dari 3 huruf, maka termasuk isim ghairu munsharif. Zainabu. Tidak ada orang laki-laki bernama Zainab. Kepala desa sekarang Bapak Zainab. Kecuali orang kampung, kadang nama anaknya dibuat nama ayahnya. Karena ayah anak pertamanya Zainab, maka dipanggil Pak Zainab. Tapi bapak yang dimaksud bapak dari Zainab. Yang dimaksud bukan Zainab orang laki-laki, tapi bapaknya Zainab atau bapak dari Zainab. Nah, itu. Nah, nama yang untuk perempuan tidak berakhiran hak taknis jumlahnya lebih dari 3 huruf, Zainabu, maka termasuk isim ghairu munsharif. Maka bukan Zainabun, tapi Zainabu. Karena nama itu ya. Istilahnya ini di dalam tanda-tanda muannas menyimpan hak taknis. Zainabu menyimpan hak taknis. Kenapa? Karena nama ini khusus perempuan. Itu nanti di jilid 2. Jadi termasuk muannas, berarti nama dan muannas. Dan muannasnya apa? Disimpan kalau Zainabu. Materi berikutnya. Jebak muannas nanti. Jadi kesimpulannya di sini untuk nama-nama, pertama, nama yang diakhiri alif non itu jika sebelumnya hanya 2 huruf, bukan 3. Makanya saya tadi ditanya sebelumnya 3 huruf, sebelumnya 3 huruf. Ramadhanu, Sya'banu, Marwanu, Imranu, sebelumnya 3 huruf. Tapi apabila sebelumnya hanya 2 huruf, sebelumnya alif nun, boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Begitu juga nama perempuan yang tidak diakhiri hak taknis jika jumlahnya 3 huruf dan huruf tengahnya mati, maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin.
Akan tetapi jika nama perempuan melebihi dari 3, walaupun tidak diakhiri hak taknis, maka termasuk isim ghairu munsharif. Yang disebut nanti di jilid 2 adalah tanda muannasnya dengan menyimpan tak atau hak taknis yang disimpan di situ. Oke, sampai di sini Ustadz Imron dan yang lainnya. Bagaimana kabarnya Ustadz Imron? Yang di NTB. Oke, yang di NTB saya tunggu kabarnya. Sampai di sini materi kali ini. Berikutnya mu'rab adalah yang berupa isim maksud. Semoga apa yang kita pelajari, yang belajar dan yang mendengarkan semuanya mendapatkan barokahnya ilmu. Amin. Allahumma amin. Kita hadiahkan pahala belajar kita kepada orang tua kita, kakek dan nenek kita semuanya. Wah, alhamdulillah sehat ya yang di NTB. Mantap, baik-baik. Semoga bisa bertemu berikutnya Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita bersama, semua menonton, semua pengunjung, terus diberi kesehatan oleh Allah SWT dan kita diberi kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Amin Allahumma amin. Dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Baik, sekali lagi kita hadiahkan pahala kita belajar kali ini kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita semuanya. Al-Fatihah. Baik Ustadz Imron, untuk Sabtu mendatang jam 2 sore, semoga Ustadz Imron juga berkenan untuk hadir. Sabtu dan Ahad itu insya Allah jam 2 sore jika tidak ada perubahan. Oke. Kalau Sabtu dan Minggu insya Allah sudah jilid sekian ya, Sabtu dan Minggunya. Baik, semoga diberi kesempatan Ustadz Imron untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini. Mohon izin kepada semua pengunjung. Sekali lagi saya berterima kasih yang sangat besarnya atas supportnya telah mengunjungi kami, dan mohon kritik dan sarannya apa yang saya sampaikan, kesalahan yang ada karena kami adalah manusia biasa, untuk sehingga tidak menyesuaikan pada yang lain bisa ditulis di kolom komentar sehingga menjadi ralat atau perubahan bagi yang lain. Sekali lagi terima kasih dan dengan berhati saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Imron bisa berkunjung lagi Ustadz ya. Oke. Waduh, sangat berhati ini. Mohon maaf, terima kasih. Saya mohon undur diri untuk off. Oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.